Shalom. Sungguh sangat mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita masih dapat berjumpa dalam program Bible Study Online CK7, di mana setiap hari Senin sampai Jumat kita terus belajar, rindu akan mengerti semua perintah Tuhan lewat pembacaan Alkitab, diuraikan secara singkat dan sederhana, namun tidak keluar dari konteks, sehingga kita mengerti apa isi hati Tuhan untuk dapat kita lakukan, supaya kita selalu mendapatkan anugerah, rahmat, serta berkat-berkatnya. Dan hari ini saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Yosua pasal yang ke-11. Saudara ingat, Yosua 10 kemarin kita belajar tentang kemenangan Yosua di wilayah selatan Kanaan. Dan hari ini, bagian utara Kanaan direbut. Dan bagaimana Yosua mengalami kemenangan demi kemenangan di setiap wilayah yang dijalaninya. Sebelum kita melanjutkan pembacaan dan perenungan kita, pembelajaran kita, mari kita minta Tuhan menuntun kita. Roh Kudus membukakan rahasia-rahasia firman-Nya, sehingga kita mengerti dengan sungguh apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita sembah Dia, saudara. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Syukur bagimu Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. amin. Selamanya Kau tetap Tuhan kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu,
sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora la ra ba ya ra la ra ba ya ra la ra ba la ra ba la ra ba ya ra ba la ra. Kau tetap Allah kami yang dahsyat, Kau tetap Allah yang besar, Tuhan Yesus. Ira la ra ba ya ra la ra la ra ba ya ra ba ya ra la ra ba ya ra la 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 ba ya ra la 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 ba ya ra ba la ba ya ra la la la. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Sungguh kami kagum akan Engkau. Kami semakin percaya dan mengandalkan Engkau. Sebab Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Kerajaan-Mu tidak tergoncangkan. Sebab Engkau Allah yang besar. Mengatasi segala-galanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau melawat kami. Engkau menjamah kami. Dan sebentar kami semakin bergairah untuk belajar firman-Mu. Terangi akal budi kami. Terangi pikiran, mata hati kami. Supaya kami semakin mengenal dan mengerti setiap rancangan Allah bagi kehidupan kami. Ya, yang kami pelajari adalah sejarah Israel yang diberikan kemenangan-kemenangan oleh Tuhan. Tapi firman yang sama juga yang akan terjadi bagi kami. Kalau kami taat setia, maka kemenangan demi kemenangan akan kami raih. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu menyampaikan pesan-pesan-Mu ini. Di dalam nama Yesus, yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kelanjutan dari Yosua pasal yang ke-11 ini saudara, diawali dari sebuah peristiwa di pasal yang ke-10. Bagaimana Yosua dan orang Israel mengalahkan koalisi 5 raja di wilayah Amori, ya, itu di wilayah Kanaan yang dipimpin oleh Adonisedek. Dan saudara tahu, kemenangan Israel atas 5 raja-raja itu saudara, itu sampai didengar di wilayah utara Kanaan. Kan kemarin kejadiannya di wilayah selatan Kanaan. Kabar itu menyebar sampai ke wilayah utara Kanaan. Laporan tentang berbagai kemenangan Israel di selatan itu betul-betul menakutkan para raja di Kanaan wilayah utara. Nah di situ saudara, ada sebuah raja namanya Yabin, itu Raja Hasor. Ya, nanti kita akan dibaca. Mereka mulai bergabung lagi. Ya, kalau raja-raja selatan bergabung, ini raja-raja selatan utara juga bergabung. Sebab mereka yakin, mereka percaya bahwa kalau dihadapi orang diri, nggak akan bisa menang. Mereka berusaha untuk bergabung, membuat koalisi lagi melawan orang-orang Israel yang dipimpin oleh Yosua. Nah, kisahnya seperti apa saudara? Kita akan baca di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 ya, 15. Saya akan pandu kita semuanya. Yosua 11 itu di Perjanjian Lama halaman 246. Bagian utara Kanaan direbut. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin Raja Hasor, ya. Hal itu tuh artinya kemenangan Yosua di selatan terdengar, ya. Maka Yabin Raja Hasor diutusnyalah orang kepada Yobab Raja Madon dan kepada Raja Negeri Simron, kepada Raja Negeri Ahsaf, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara di pegunungan di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah Bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Sudah bisa bayangkan itu? Banyaknya musuh Israel seperti pasir ya di tepi laut banyaknya. Kereta kudanya luar biasa. Ini sekutu yang banyak sekali saudara. Ayat 6. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut. Ketika mereka mengalahkan wilayah selatan kemarin, di Kanaan selatan, Tuhan juga berfirman, janganlah takut. Ini wilayah utara juga, janganlah takut. Yosua diberi sebuah jaminan akan penyertaan Tuhan.
Jangan takut menghadapi mereka. Sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Ayat 7. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar. Dan sampai Misrefot Maim. Dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan. Sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Ini kuncinya. Firman Tuhan berbicara seperti apa? Dilakukan oleh Yosua dan orang Israel, maka semua musuh dikalahkan. Pada waktu itu, Yosua kembali. Direbutnya Hasyor dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hasyor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Ini yang terbesar dan yang paling ditakuti raja-raja situ, saudara. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas dan Hasyor dibakarnya. Selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu. Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing, ya, tidaklah dibakar oleh orang Israel. Hanya Hasyor saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang. Sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkannya hidup dari semua yang bernafas. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua. Dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Wow, saudara. Dari yang kita baca tadi kita melihat bagaimana ketaatan Yosua itu mengakibatkan kemenangan-kemenangan atas musuh-musuhnya. Ketaatan dan kesetiaan Yosua melakukan firman Allah itu mengakibatkan janji-janji Allah dapat diraih, saudara. Seperti yang kita pelajari ini. Yosua merebut Kanaan di wilayah utara. Ya. Bangsa Israel yang dipimpin Yosua itu bergerak taktis, saudara. Dia maju terus tanpa perlawanan. Sampai mencapai sisi barat yang tidak berpenghuni dari lembah Yordan itu. Ya. Kota lainnya di jalur utara yang ikut bergabung dengan Yabin itu sampai ditinggalkan tanpa pertahanan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka betul-betul ketakutan menghadapi Yosua dan Israel. Serangan Yosua yang bagaikan kilat ini, saudara, cepat sekali. Itu mengejutkan semua koalisi kerajaan-kerajaan itu yang ada di wilayah utara Kanaan itu. Mereka kaget. Ya, mereka tidak menyangka bagaimana Israel secepat kilat mampu mengalahkan raja-raja yang ada di wilayah Kanaan. Itu tidak ada di dalam pikiran mereka, saudara. Mereka tidak mengerti bahwa Israel bisa seperti ini karena dia punya Allah yang dahsyat luar biasa. Sekali lagi saya katakan, kemampuan Yosua dan Israel ya bertindak, ya bergerak secepat kilat itu mengalahkan semua raja-raja karena tangan Allah yang luar biasa. Bukankah tadi disebutkan bahwa sudah diberikan kepada orang Israel raja-raja itu? Allah memberikan jaminan kemenangan. Ini sebuah pegangan yang luar biasa bagi Yosua dan orang Israel. Tinggal meraih, tinggal bertindak, maka semuanya akan dapat dicapai.
Nah saudara, beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang sejarah penaklukan utara Kanaan ini yang bisa direbut oleh Yosua. Berbagai peperangan telah dilalui oleh Yosua dan umat Israel tentunya saudara. Semua intinya cuma satu, jika mereka taat pada perintah Tuhan, kemenangan selalu didapatkan. Hal yang lain juga mereka harus menjaga kekudusan. Supaya apa? Supaya peristiwa di Ai, ya, di pasal 7 itu tidak terulang. Bagaimana Israel kalah karena ada Akan di situ. Akan dan keluarganya yang mengambil jarahan. Mereka harus belajar untuk taat setia kepada Tuhan. Ini. Berikutnya mereka harus minta petunjuk Tuhan. Langkah seperti apa, strategi bagaimana supaya musuh dapat dikalahkan. Ya. Meminta petunjuk Tuhan itu penting supaya mereka juga tidak tergelincir waktu apa? Ya, diakali oleh orang Gibeon supaya tidak terulang lagi di pasal 9 itu. Ya. Dan kalau itu dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel, bertindak hati-hati, renungkan firman Tuhan siang dan malam, taat kepada setiap petunjuk Tuhan, maka kesuksesan dapat diraih. Peristiwa di Ai yang memalukan itu tidak terjadi. Ya. Peristiwa dengan Gibeon juga tidak terjadi kalau mereka taat. Semua bangsa di Kanaan pasti bisa dikalahkan. Nah saudara, pada pasal 11 ini saudara, khususnya pasal 11 ini, perikop ini menjelaskan dan mencatat bagaimana peperangan yang terakhir menghadapi kelompok raja-raja Kanaan yang paling utara posisinya dapat direbut. Tadi ada kata-kata ya tentang Hermon ya saudara, itu wilayah utara. Nanti di situ ada sebuah gunung yang berselaputkan salju, ya, itu wilayah utara. Itu berbatasan kalau sekarang ini ya dengan Libanon dan Syria. Itu paling utara dari wilayah Israel. Itu dapat direbut saudara. Kenapa? Karena Allah menjanjikannya dari utara, selatan, barat, dan timur akan menjadi milik bangsa Israel. Ini bisa dikatakan juga peperangan yang paling dahsyat. Kenapa saudara? Karena musuh Israel dicatat sangat banyak. Seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ini ungkapan atau frasa yang menunjukkan bahwa musuh Israel tidak main-main banyaknya. Ungkapan seperti pasir di tepi laut itu tidak bisa dihitung. Siapa yang bisa menghitung pasir, saudara? Sulit. Ini menggambarkan bahwa sangat banyak. Hitung-hitungan matematika, Israel kalah. Ya, tapi saudara lihat, semua diserahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ini kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Saudara kalau melihat jumlah pasukan ya, belum perang saja. Lihat statistik saja. Bagaimana musuhnya itu seperti pasir di tepi laut banyaknya. Harus kan ngeper saudara ya. Takut, gentar. Tapi Tuhan sudah memberikan jaminan di ayat 6 tadi. Janganlah takut menghadapi mereka. Sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya. Mati terbunuh semuanya itu betul-betul terjadi saudara. Yang sebanyak pasir di tepi laut tadi mati semuanya. Itu kalau bukan Tuhan siapa lagi? Hitung-hitungan nalar manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Oleh sebab itu seperti pujian tadi, Allah dahsyat, Allah luar biasa. Kita punya Allah yang besar, mampu mengalahkan ya musuh-musuh kita sebanyak apapun. Bahkan kalau musuh kita sebanyak pasir tepi laut, Allah sanggup mengalahkannya. Untuk siapa? Saudara dan saya. Untuk anak-anak yang dikasihi. Dulu kepada bangsa Israel. Sekarang kepada siapa? Orang-orang yang percaya akan kuasa Tuhan. Orang-orang yang tetap setia atas perintah Tuhan.
Kalau kita taat dan setia, maka berkatnya dilimpahkan. Ini saudara. Kata dimusnahkan di sini, ya, bangsa-bangsa di Kanaan dimusnahkan itu Tuhan punya maksud. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tidak, ya, tertarik, tidak mengikuti cara-cara orang-orang Kanaan. Dalam hal apa? Menyembah berhala, ya, memiliki ilah-ilah asing. Ya. Mereka tidak memuji-muji atau memuja-muja, ya, benda-benda seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan itu. Ini harus dimusnahkan. Barang-barangnya, bahkan manusianya, sepertinya kelihatan kejamnya, saudara. Tapi ini perang suci. Ini yang dikehendaki Tuhan. Terhadap orang-orang yang ingin menyesatkan anak-anaknya, Allah tidak main-main. Ini saudara. Mari kita lihat satu ayat saja, di ayat yang ke-20 saudara. Pasal 11 ayat 20. Kita baca ya. Ayat 20. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Tuhan berperintah kepada Yosua. Sebab apa? Kejahatan orang-orang Kanaan sudah keterlaluan. Sampai-sampai Allah memutuskan bahwa mereka harus dimusnahkan. Untuk itu Tuhan mengeraskan hati mereka. Itu sama seperti Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Karena Fir'aun akan dihukum. Mereka mempermainkan umat Tuhan. Entar diizinkan keluar, entar enggak. Gitu. Sampai dikasih 10 tulah, tetap saja Fir'aun tidak mau melepaskan bangsa Israel. Saking geramnya Allah mengeraskan hati Fir'aun. Karena apa? Mau dihukum, saudara. Mau dihukum. Ini pelajaran buat kita. Allah kalau sudah sampai tiba waktunya, orang itu tidak tahu akan kebenaran. Tidak mau tahu tentang kebenaran Allah. Kejahatan manusia sudah mengkristal, sudah keterlaluan. Bahkan sampai meledek Tuhan, melecehkan Tuhan. Maka satu-satunya cara harus dimusnahkan. Gimana caranya? Dikeraskan hatinya. Dan kalau Israel diminta untuk menumpas mereka, bukan berarti manusia Israel itu atau Yosua tidak memiliki belas kasihan. Karena dia sedang melakukan perang suci. Pada peristiwa ini, perang suci diizinkan Tuhan. Cara untuk membinasakan kejahatan orang-orang Kanaan yang sudah keterlaluan itu dengan cara perang suci yang dilakukan oleh Yosua kepada mereka. Ini peringatan buat kita, saudara. Ya, jangan sampai kita mengalami hal seperti orang-orang Kanaan yang mengeraskan hati, tidak mau bertobat, ya, melecehkan Tuhan, tidak percaya kepada Allah. Kalau sudah sampai mengkristal, mengeras, tidak akan lama lagi hukuman Tuhan pasti terjadi. Dengan cara apa? Semakin dikeraskan hatinya, Allah akan menjatuhkan hukuman buat mereka semuanya. Kisah penaklukan tanah Kanaan ini memang bukan kisah yang secara harafiah boleh dijadikan contoh atau model peperangan melawan musuh-musuh orang Kristen. Ya. Kita diizinkan Tuhan. Kalau kita melihat peristiwa ini, artinya musuh kita itu sekarang bukan darah dan daging. Kan gitu, saudara. Ya, kalau kita baca Efesus pasal yang ke-6. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi pemerintah-pemerintah di udara. Ya, penguasa-penguasa di udara. Model peperangan seperti yang terjadi seperti ini, ya, ini peperangan rohani melawan musuh-musuh orang Kristen. Ya. Musuh kita tuh bukan orang manusia di sekeliling kita, udah bukan lagi sekarang. Kalau dulu ya Israel harus memusnahkan orang Kanaan. Tapi sekarang ini, ya, di dalam era perjanjian baru, orang-orang Kristen itu diperingatkan seperti yang Rasul Paulus tulis dalam Efesus pasal yang ke-6. Musuh kita bukan darah daging, tapi penguasa-penguasa di udara.
Oleh sebab itu, perlengkapan senjata kita bukan seperti perang yang ada di medan peperangan yang seperti sekarang ini. Tetapi apa? Ya, kebenaran, ya, kasut kerelaan, ikat pinggang kebenaran, ya, baju zirah, ya. Semuanya itu untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi intinya bahwa kita tidak sedang perang sendirian. Seperti bangsa Israel disertai Tuhan, diberi jaminan kemenangan, demikianlah kita. Musuh-musuh kita dapat kita kalahkan, ya. Keangkuhan, ya, itu, kecemaran, perbuatan daging dapat kita kalahkan bukan dengan kekuatan kita, tapi lewat kekuatan Allah. Seperti Israel dan Yosua mengalahkan raja-raja utara dan selatan Kanaan karena kekuatan Allah, demikianlah kita mampu mengalahkan musuh-musuh kita. Bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan Allah. Intinya cuma taat, saudara. Lewat firman ini kita taat, kita dapat kemenangan demi kemenangan. Nah, bagaimana kita bisa taat kalau kita nggak tahu perintahnya? Bagaimana kita bisa tahu perintahnya kalau kita tidak mendengar, membaca, merenungkan firman Allah? Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita mempelajari firman Allah. Mengerti sehingga kita mengenal Allah kita itu seperti apa. Dan kalau kita tahu, mengerti dan mengenal, maka disitulah kita taat kepadanya. Dengan ketaatan yang mutlak itu, Yosua mampu merebut tanah Kanaan yang sulit untuk dilakukan kalau tidak bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, pelajaran dapat kita petik dari Yosua pasal 11 ini. Tetaplah ada di dalam hadirat Tuhan. Di dalam rencana Tuhan. Di dalam rancangan-rancangan Tuhan. Supaya apa? Supaya kemenangan demi kemenangan dapat kita raih. Apapun masalahmu, apapun problem hidupmu, apapun musuh-musuh kita, sakit penyakitkah, masalah ekonomikah, masalah keluarga rumah tangga, masalah usaha, bisnis, pekerjaan, atau bahkan pelayanan kita, bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala sesuatu. Dan jaminan Tuhan adalah penyertaan dan kemenangan. Tetaplah setia, taat kepada firman Allah. Dan itulah Yosua pasal yang ke-11. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami sampai kepada Yosua pasal yang ke-11. Bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa-Mu ketika Yosua bersama dengan orang Israel mampu merebut bagian utara Kanaan. Sungguh sesuatu hal yang dahsyat luar biasa. Kalau di pasal yang ke-10 Allah memulakan perbuatan yang dahsyat dengan memberhentikan matahari dan bulan pada waktu itu. Sehingga Yosua mampu mengalahkan wilayah selatan dari Kanaan. Pada pasal yang ke-11 ini, musuh sebanyak pasir di tepi laut yang sangat besar mampu dikalahkan oleh Yosua bersama dengan orang Israel. Semuanya karena Tuhan. Semuanya karena tangan Tuhan yang dahsyat itu. Hal ini membuktikan bahwa kalau Israel dan Yosua sungguh-sungguh taat berpegang kepada perintah Tuhan, melakukan dengan setia, maka kemenangan demi kemenangan akan diraihnya. Demikian pula dengan kami ya Tuhan. Firman ini sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau kami taat setia, ikuti apa kata Tuhan, maka musuh kami sebesar apapun, sebanyak apapun dapat kami kalahkan. Sehebat apapun musuh kami, tidak akan lebih besar dari Allah kami. Dari sejak kami memuji tadi, bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Mampu membuat anak-anaknya mengalami kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu, kami mau tetap taat, setia, hormat, melakukan firman Allah. Maka kami disebut sebagai anak-anak Tuhan. Seperti mentalitas Yosua yang taat setia. Demikianlah kami semuanya
mengalami kemenangan demi kemenangan oleh karena anugerah-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Selalu ingatkan hal ini kepada kami. Berkati anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga. Pekerjaan, usaha, bisnis anak-anak-Mu. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Hari lepas hari Engkau memberikan kami sebuah pengertian bahwa Allah kami Allah yang dahsyat luar biasa. Dan itu akan kami pegang selama-lamanya. Tidak tergantikan oleh apapun juga. Sekali Yesus tetap Yesus. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.